Selama 10 tahun aku memanggilnya suami, tapi ternyata ada perempuan lain yang memanggilnya hal yang sama. Aku mencintainya tanpa syarat, sementara dia mencintaiku separuh. Dan yang paling menyakitkan bukan pengkhianatannya, tapi kenyataan bahwa aku baru tahu setelah 1 dekade bersama. Namaku Alia. Sejak kecil aku percaya bahwa cinta adalah rumah paling kokoh tempat manusia bisa pulang. Meski badai mengguncang, Raka hadir dalam hidupku seperti musim semi yang datang setelah musim dingin yang panjang. Ia memelukku dengan ketulusan yang membuatku lupa pada luka-luka masa lalu. Ia adalah matahari dalam hidupku, dan aku tumbuh seperti bunga yang terus mekar di bawah sinarnya. Dalam peluknya, dunia menjadi tenang dan hidup terasa seperti sajak-sajak cinta yang tak pernah pudar. Selama 10 tahun, aku menjadi istri yang setia, ibu rumah tangga yang bangga menyambut suaminya dengan teh hangat dan senyum yang tulus. Kami membangun hidup dari percakapan panjang di atas kasur, dari sarapan pagi yang kadang sederhana tapi penuh cinta, dari tawa anak kami yang menghiasi sudut rumah seperti musik latar dalam film romantis. Aku percaya ini adalah takdir yang Tuhan tulis dengan tinta bahagia. Aku percaya aku satu-satunya. Tapi cinta ternyata kadang seperti bayangan. Ia ada tapi tak selalu jujur. Ada hari-hari di mana Raka mendadak berubah diam. Ia berkata sedang penat, ingin sendiri, dan pergi tanpa banyak kata. Aku tak pernah menuntut, karena aku percaya pada cinta kami, percaya pada kebaikan dalam dirinya. Aku tak tahu bahwa setiap malam ia pergi, ia sedang memeluk seseorang yang lain, dengan pelukan yang sama, dengan janji yang serupa. Aku tak tahu bahwa cintaku dibagi tanpa aku diminta tahu. Hari-hari itu, langit seperti menahan tangis, awan menggantung pekat, seolah tahu bahwa sesuatu akan pecah di dunia kecilku. Aku sedang membereskan lemari Raka saat tanganku tak sengaja meraih selembar tiket kereta terselip di saku jasnya yang biasa ia pakai ke kantor. Tiket itu bertanggal minggu lalu, hari di mana ia bilang ada rapat penting di luar kota. Tapi yang membuat jantungku berdentang lebih cepat bukan hanya karena tanggalnya, tapi 2 nama yang tercetak di situ. 2 kursi, 2 orang, tapi aku bukan salah satunya. Dan detik itu juga rasa percaya yang selama ini kutanam mulai goyah seperti pohon tua yang akarnya mulai retak. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan lebih dalam. Mungkin ini bukan naluri, tapi cinta yang mulai terluka. Di dompetnya, di antara kartu dan kwitansi usang, aku menemukan sebuah foto kecil yang tak pernah kulihat sebelumnya. Seorang anak perempuan mengenakan seragam TK dengan senyum yang mirip, terlalu mirip dengan senyum Raka. Di belakangnya tertulis untuk ayah dari Nara. Mataku kabur oleh air mata. Nara bukan anak kami, bukan nama yang ku kenal. Tapi mengapa surat itu ditulis dengan kasih? Mengapa ayah terasa begitu benar dan begitu menusuk? Aku mencoba menyangkal, mungkin dia keponakan, mungkin anak temannya, mungkin aku hanya lelah dan pikiranku bermain-main. Tapi kebohongan itu terlalu rapat untuk dianggap angin lewat. Aku tahu satu-satunya cara untuk tahu kebenaran adalah melihatnya sendiri. Dan sore itu saat Raka berkata akan lembur, aku mengikutinya. Hatiku berdetak seperti genderang perang, takut akan apa yang kutemukan, tapi lebih takut untuk tetap buta. Mobilnya berhenti di sebuah perumahan kecil. Ia turun dengan senyum,
membuka pagar lalu disambut oleh seorang wanita. Dan anak itu, anak yang kupelajari senyumnya dari foto kecil, anak yang memanggilnya ayah. Dunia runtuh tapi hanya aku yang hancur di dalamnya. Aku duduk di mobil, tak mampu bergerak, hanya menatap dari kejauhan pada kehidupan lain yang disembunyikan dariku. Di depan mataku, Raka menjadi laki-laki yang lain, tertawa menggendong anak kecil itu dan merangkul wanita yang bukan aku. Rasanya seperti sedang melihat tubuhku dibelah dua, dan separuhnya tinggal bersama mereka. Dunia terasa sempit, nafasku tercekik. Aku ingin marah, tapi yang keluar hanya air mata. Aku ingin meneriakkan semua pertanyaan, tapi tenggorokanku terasa beku. Waktu seolah berhenti, membiarkanmu tenggelam dalam pengkhianatan yang tenang. Malam, dia pulang seperti biasa, menyapa anak kami, menciumku di pipi, terlalu bertanya apakah aku sudah makan. Begitu saja, seolah tak ada yang berubah. Seolah dia bukan lelaki yang baru saja menciptakan Raka kecil untukku. Tapi aku sudah tahu dan mengetahui sesuatu yang sebelumnya kau percayai tak akan pernah terjadi. Itu lebih menyakitkan daripada sekedar dilukai. Aku menatap wajahnya, mencoba menemukan kebenaran di matanya, tapi Raka pandai menyembunyikan badai di balik senyum. Beberapa hari aku diam. Aku butuh waktu untuk bernafas dalam runtuhnya dunia. Lalu pada suatu malam, setelah anak kami tidur, aku duduk di ruang tamu dan memintanya berbicara. Aku bertanya tanpa suara tinggi, hanya dengan mata yang lelah dan hati yang sobek. Dan ia mengaku, ia tak menyangkal. Katanya semuanya terjadi tanpa rencana. Katanya ia terjebak dalam dua cinta. Katanya ia mencintai kami, keduanya. Saat itu aku tertawa, tapi bukan tawa bahagia. Tawa yang keluar dari luka terlalu dalam. Aku bilang padanya, cinta bukan persamaan yang bisa dibagi rata. Aku bukan angka. Aku adalah manusia yang hanya ingin dicintai penuh. Aku pergi dengan koper kecil dan hati yang berat. Aku memilih pintu keluar dari rumah yang dulu kusebut tempat pulang. Aku tak menunggu dia memilih. Karena jika aku harus bersaing untuk mendapatkan cinta, maka itu bukan cinta yang layak ku perjuangkan. Hanya menggenggam tangan anakku dan berkata padanya bahwa kita akan memulai lembaran baru. Aku tak ingin dia tahu dalam kebohongan. Aku ingin dia tahu bahwa ibunya pernah mencintai dengan utuh, tapi juga cukup berani untuk memilih keutuhan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya berat. Rumah baru kami kecil, sepi, tapi ada damai yang mulai tumbuh perlahan. Aku kembali bekerja, menulis puisi, menyusun hidup dari serpian-serpian yang dulu sempat hancur. Ada malam-malam di mana aku menangis dalam diam di kamar mandi, tapi ada juga pagi-pagi di mana aku bangun dan merasa ringan. Rupanya kehilangan orang yang kau cinta tak membunuhmu, kadang justru menyelamatkanmu dari cinta yang salah. Aku tak membenci Raka. Mungkin di satu sisi dia juga korban dari kebodohannya sendiri, tapi aku tak ingin hidup sebagai pilihan cadangan. Aku ingin satu-satunya, dan jika tak bisa ku dapat darinya, maka aku akan memberikan pada diriku sendiri. Karena aku layak bahagia, aku layak dicintai, bukan sebagai rahasia, bukan sebagai separuh, tapi sebagai satu-satunya. Pesan moral dari cerita ini, jangan pernah takut kehilangan seseorang yang tak pernah benar-benar memilikimu. Cinta sejati tak pernah meminta tepat kedua. Dan jika suatu hari kau harus memilih antara bertahan atau menyelamatkan dirimu sendiri, pilihlah dirimu, karena kau berharga.
bahkan saat hatimu hancur. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.